Shalom pemuda remaja yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa atau sangat luar biasa. Petang hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang mengenal panggilan Allah. Kita hidup untuk apa sih? Tuhan, aku kok ditempatkan di keluarga ini? Tuhan, aku kok ditempatkan di lingkungan ini? Apa sih masuk Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan di dalam hidup saya? Kita mau melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita melalui panggilan Tuhan. Kenapa kita harus ditempatkan di keluarga saat ini? Kenapa kita harus ditempatkan pada lingkungan saat ini? Kita mau melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah ingin kita memuliakan Allah dengan hidup kita, dengan tubuh kita, dimanapun kita berada, di dalam keluarga saat ini, di dalam lingkungan saat ini. Apapun kondisi lingkungan saat ini, apapun kondisi keluarga kita saat ini, Tuhan ingin hidup kita menjadi teladan. Tuhan ingin hidup kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kita. Allah mempersiapkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang untuk kemuliaan Allah. Disinilah kita harus peka di dalam panggilan Tuhan. Tuhan ingin apa dalam hidup saya? Apa sih panggilan saya untuk keluarga saya ini? Apakah sih panggilan saya dalam hidup ini? Terkadang kita terjebak dengan yang namanya passion kita. Tuhan, saat ini passionku itu bermain musik. Jadi saya beranggapan bahwa bermusik adalah panggilan saya. Melayani di bidang musik adalah panggilan saya. Atau yang lain, Tuhan, saya bisa bernyanyi. Suara saya juga tidak jelek, tapi lumayan lah. Saya berpikir bahwa, panggilan saya untuk melayani Tuhan di WL atau di singer, atau menari sebagai tamborin. Kita berpikir bahwa passion yang kita miliki adalah panggilan Allah. Kita terjebak dalam hal ini. Lalu, apa sih perbedaan passion dan panggilan itu? Apakah benar passion kita ini, yang kita lakukan selama ini, sudah merupakan panggilan Allah, sudah berjalan di dalam koridor Allah? Kita mau belajar bahwa passion adalah syarat untuk mencapai suatu kesuksesan, sedangkan panggilan adalah syarat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Bila kita sudah menemukan kebahagiaan, berarti kita sudah menemukan panggilan itu. Passion adalah sesuatu hal yang kita ingini, yang kita sukai, yang kita ingin capai. Nafsu kita, keinginan besar kita. Tetapi panggilan adalah bukan berbicara tentang keinginan kita, bukan berbicara tentang nafsu kita. Tetapi panggilan adalah berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Loh, kok bisa? Salah satu contoh, saya pinter atau saya bisa bernyanyi, saya memuji Tuhan, suara saya juga bagus. Berarti saya merasa bahwa, Tuhan, ini passion saya, ini panggilan saya. Lalu kita mulai melayani Tuhan di dalam panggilannya, di dalam menjadi WL atau menjadi singer. Lalu di saat ada sesuatu hal yang tidak klik dengan tim kita, musik kita cenderung apa? Aras-arasan. Tuhan, kok gini sih timku, aku nggak penak dengan tim ini. Atau mungkin suatu ketika pelayanan kita dikurangi. Yang sebelumnya banyak, kita menjadi 1 bulan hanya 1 kali atau 2 kali. Kita ngeluh, Tuhan, kok nggak ada pelayanan lagi? Karena apa? Yang kita pikirkan adalah ego kita. Yang kita pikirkan adalah kemauan kita, keinginan kita. Yang kita capai adalah kepuasan kita. Di saat kita menjadi WL, di saat kita menjadi singer, di saat kita melayani Tuhan,
Tujuan kita adalah satu, memuaskan nafsu kita, memuaskan hidup kita. Kalau kita bernyanyi dengan bagus, kita merasa puas bahwa pelayanan ini sukses. Di saat kita bermain musik, kita main musik dengan tim yang solid, kita merasa puas. Karena apa? Kita bermain musik dengan bagus. Tapi di saat kita digabungkan dengan tim musik yang lain, dengan tim yang tidak cocok dengan kita mulai aras-arasen, kita nggak mau pelayanan. Nggak enak dengan tim ini, nggak bisa kompak. Apa yang kita pikirkan? Menuruti hawa nafsu kita. Tetapi kalau kita panggilan, apapun yang terjadi, kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita berpikir bahwa kita melayani Tuhan untuk Tuhan. Kita bermain musik untuk Tuhan. Walaupun ada yang menghina, walaupun kita nggak cocok, kita akan terus melayani Tuhan. Kita menyatukan hati kita. Supaya apa? Pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk keinginan kita, kepuasan nafsu kita. Ada 4 hal di dalam panggilan. Yang pertama adalah talenta. Tuhan memanggil kita dengan talenta yang kita punya. Saat ini mungkin kita punya talenta bermain musik. Tiba-tiba kita dipanggil oleh gembala kita, ayo kamu mulai melayani di bidang singer. Kita bilang, oh Tuhan, saya nggak bisa nyanyi. Coba dulu, mungkin kamu ada talenta di situ. Kita mau mencoba di dalam singer. Kita mulai belajar, kita mau belajar. Akhirnya keluar talenta kita bernyanyi, keluar talenta kita di dalam memuji Tuhan dengan suara yang bagus. Akhirnya talenta kita ditemukan. Oh, ternyata saya juga punya talenta yang lain. Di saat kita sudah dipercayakan, Tuhan akan tambahkan lagi talenta itu. Salah satu adalah panggilan adalah di dalam talenta kita. Yang kedua, panggilan di dalam passion kita sendiri. Di saat kita menerima panggilan itu, kita pasti akan menyukai, kita pasti akan mencintai panggilan itu. Kita bermain musik, kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita yang ilahi, yang daripada Allah. Kita melayani dengan tulus, dengan sukacita. Karena apa? Ini untuk kemuliaan Tuhan. Selain itu, unsur yang ketiga adalah panggilan memiliki nilai rohani. Di saat kita sudah mulai melayani Tuhan, kita menemukan panggilan kita, ada unsur rohani dalam hidup kita. Ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Yang selama ini mungkin di dalam bermain musik kita terlalu ego. Kita menonjolkan kita sendiri. Kita dibentuk dalam tim musik itu saling menghargai. Akhirnya apa? Hidup kita diproses, dibentuk. Kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa bekerja sama satu tim dengan baik. Kita bisa menerima pendapat orang lain. Ada nilai rohani dalam hidup kita di saat kita menerima panggilan itu. Yang keempat, bagaimana kita bisa mewariskan panggilan itu kepada generasi kita, kepada teman-teman kita. Ada regenerasi. Di saat kita bermain musik, ada multiplikasi, ada pelipat gandaan. Bukan hanya kita tok yang melayani bermain musik, tetapi kita memunculkan jiwa-jiwa baru, kita memunculkan talenta-talenta baru di dalam musik, di dalam tamborin, di dalam pujian, di dalam WL, di dalam singer. Kita ada pelipat gandaan, kita melahirkan pelayan-pelayan Tuhan. Ada pewaris dalam hidup kita. Karena apa? Pelayanan ini akan terus bersambung, pelayanan ini akan terus ada. Tuhan yang akan terus menyertai, Tuhan yang akan terus memelihara. Kita belajar dari Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan engkau berikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan memanggil Yosua untuk meneruskan tongkat estafet yang sudah dijalankan oleh Musa. Yosua dipakai Tuhan untuk menggantikan Musa. Di saat ada alat Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, sudah menyelesaikan dengan garis akhir yang
begitu luar biasa, maka ada generasi yang tumbuh lagi, yang dipakai Tuhan di dalam pelayanannya. Dan inilah kenapa kita harus ada regenerasi. Saat kita sudah mulai senior di pemuda remaja ini, ada penerus yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pakai. Apakah Tuhan tidak bisa mencari sendiri? Oh, sangat gampang, sangat mudah. Tuhan tidak perlu kita, tapi Tuhan ingin kita terus berkembang. Tuhan ingin kita terus memuliakan Tuhan dengan generasi yang ada. Makanya itu kita harus tetap mempersiapkan pengganti kita di dalam suatu pelayanan. Tanpa kita, Allah dapat melakukan semuanya. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Konteks di dalam Keluaran 14 ayat 14 ini adalah Tuhan ingin menunjukkan, kamu cukup diam tok, aku yang akan berperang. Ayo kamu berjalan terus menyeberang. Jangan takut. Berjalanlah dengan iman. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan sanggup melakukan dengan sendirinya. Terkadang di saat kita mengalami satu kelemahan, Tuhan yang akan bergerak. Tuhan akan berperang dalam hidup kita. Tuhan, timku, aku nggak mampu Tuhan. Orang ini selalu ngatur. Saya nggak bisa Tuhan dengan tim ini. Kita berdoa sama Tuhan. Kita minta, ayo terus maju pelayanan. Jangan terkecoh dengan kanan kiri. Orang yang mungkin mencemooh kita, mungkin orang yang menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan akan terus membuka jalan kita. Tuhan berperang untuk hidup kita, supaya kita berjalan untuk terus di dalam panggilan Tuhan. Di saat kita menerima panggilan Tuhan, Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah menuntut kita untuk menerima panggilan itu. Ini adalah pilihan kita. Kita mau terima atau kita tidak mau terima. Di saat Tuhan memanggil kita di dalam pelayanan, apakah kita terus ingin meneruskan panggilan Tuhan di dalam pelayanan ini, atau kita, enggak Tuhan, aku seneng ini kok. Enggak lah kalau itu. Kita hanya mau melayani kalau kita menyukai. Kita hanya mau melayani kalau kita senang. Tetapi di saat kita mau melangkah dengan benar, kita mau melangkah di dalam panggilan Tuhan, maka ada proses dalam hidup kita. Ada proses dalam diri kita di dalam panggilan itu. Tuhan akan membentuk kita, Tuhan akan memproses kita. Dan Tuhan melibatkan kita di dalam setiap rencananya, di dalam setiap panggilannya. Makanya perlu yang namanya sifat aktif dalam kita. Kalau Tuhan memanggil kita di dalam satu pelayanan, ya kita jangan diam aja. Di saat Tuhan memanggil, ayo Yosua kamu pimpin bangsa ini untuk masuk tanah Kanaan. Yosua apa? Dia melangkah dengan iman karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam ayat 7 di dalam Yosua 1 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Inilah reaksi yang kita siapkan di dalam panggilan Tuhan. Kuatlah dan beranilah di dalam terjemahan NIV. Kuatlah dan beranilah. Jadi mereka tidak boleh takut. Sebaliknya mereka harus berani, mereka harus beriman untuk melangkah kepada Tuhan. Di saat kita melayani Tuhan, kita nggak usah takut. Tuhan, aku nggak bisa bernyanyi. Tuhan, aku masih belum bisa mahir dalam bermusik. Kita harus berani mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan minder kita. Kita harus berani melangkah untuk menerima panggilan itu. Respon selanjutnya adalah kita merenungkan firman Tuhan di dalam ayat 8b. Kata Ibrani diterjemahkan sebagai meditasi. Secara harafiah ialah bergumam. Merenungkan firman Allah berarti bergumam firman Allah kepada dirinya sendiri. Ia memikirkan firman Allah, mengulangi firman Allah kepada dirinya sendiri, dan menerapkan dalam setiap bidang kehidupan setiap kita. Kita ada program baca Alkitab. Apakah selama ini kita hanya baca Alkitab karena tuntutan? Apakah selama ini kita baca Alkitab yang penting selesai karena teman-teman sudah menyelesaikannya? Atau yang lain? Setelah itu kita lupa. Merenungkan firman Tuhan adalah saat kita mulai membaca firman Tuhan itu,
maka kita juga akan merenungkannya. Kita akan melakukan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita setiap hari. Ada perubahan dalam hidup kita. Di saat kita merenungkan firman Tuhan, di saat kita mulai membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab tidak ada respon sama sekali, perlu dipertanyakan. Kita harus berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, supaya saya mendapatkan hikmat di dalam firman Tuhan ini, di dalam bacaan Alkitab pada hari ini. Jadi meditasi itu sendiri adalah mempelajari sebuah bagian dari kitab suci, menghafalnya, membawanya di dalam doa, dan berusaha melakukan di dalam setiap hidup kita. Sepanjang hari kita mengerti firman Tuhan, kita terus mengenal firman Tuhan, di pikiran kita tertancap firman Tuhan, sehingga hidup kita mencerminkan firman Tuhan. Tutur kata kita, perilaku kita, setiap tindak tanduk kita mencerminkan firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan tiap hari, setelah hidup kita masih jauh dari firman Tuhan, ya udah dihentikan aja firman Tuhannya, dihentikan aja baca firman Tuhannya. Kita nggak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Maka butuh yang namanya ketaatan. Kita menaati firman Tuhan. Di dalam ayat 7 dan 8, firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, lalu dipelajari, terus direnungkan. Tetapi kita harus melakukan semuanya itu dengan tujuan apa? Kita taat kepada firman itu. Kita taat kepada Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya ini kita lakukan. Dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Kita minta bimbingan Roh Kudus. Di saat kita sudah mulai berjalan di dalam ketaatan itu, dan kita aktif merespon panggilan Tuhan, maka ketaatan itu akan berbuah di dalam hidup kita, dan itu akan mempengaruhi di dalam hidup kita. Firman Tuhan akan berpengaruh di dalam pola pikir kita. Firman Tuhan akan berpengaruh di dalam pola hidup kita. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5-17. Di sini dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di dalam Kolose 5 sampai 3 ayat 5-17, kita diperbaharui dalam hidup kita terus-menerus. Kita jangan patah. Kita akan terus mau berubah. Tuhan, saya sudah ingin berubah loh Tuhan. Saya ingin memaafkan. Kita merespon panggilan Tuhan. Tuhan, saya ingin belajar. Kita terus mau, terus diproses sama Tuhan. Akhirnya kita bisa memaafkan. Kita mau terus diproses. Tuhan, aku masih keras kepala. Tuhan, aku masih menunda-nunda pekerjaan. Tuhan, aku masih egois, mementingkan diri sendiri. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan diproses. Hidup lama kita, manusia lama kita, lama-lama akan kita tinggalkan. Satu hal, kita harus berani melangkah. Kita harus berani berubah. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kata mematikan ini berasal dari kata kerja, yaitu membuat mati atau mematikan. Jadi kita harus mematikan manusia lama kita, enggak setengah-setengah. Ya udahlah, aku sudah bisa memaafkan 1-2, wis cukup Tuhan. Ya udahlah Tuhan, aku juga enggak sering marah-marah kok Tuhan. Aku masih kadang bisa sabar. Oh enggak, Tuhan ingin kita terus berproses. Kita ingin terus melakukan proses itu sampai benar-benar kita serupa dengan Kristus. Proses itu akan terus ada dalam hidup kita. Proses itu akan terus ada di dalam diri kita. Di saat kita menerima panggilan Tuhan itu, kita aktif, kita merespon panggilan itu. Sehingga apa? Di saat kita melayani Tuhan, bukan diri kita yang kita pikirkan, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat kita melayani Tuhan,
bukan nafsu kita yang kita pikirkan untuk kesenangan kita, tetapi kita melayani Tuhan untuk kemuliaan kita. Kita dipanggil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tinggalkan pola pikir yang lama. Tinggalkan pola pikir yang lama. Di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga kehidupanmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tuhan ingin terus memproses hidup kita. Kita mau meninggalkan hidup lama kita, pola pikir lama kita tinggalkan semua. Di saat kita sudah menerima panggilan Tuhan, setiap kita yang menerima panggilan Tuhan pasti diubahkan pola pikirnya. Bukan aku lagi yang ditonjolkan, tetapi apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan aku lagi yang kita kejar, tetapi panggilan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulannya adalah kita diciptakan Tuhan menurut panggilan Allah dimanapun kita berada. Dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan, di dalam bergereja. Ada panggilan-panggilan di dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengenali panggilan Allah dalam hidup kita? Atau selama ini kita berjalan dengan passion kita? Karena apa? Kita berjalan menurut hawa nafsu kita. Kita mengejar sesuatu yang untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Seakan-akan kita melayani di gereja, panggilan kita bermusik, panggilan kita sebagai tamborin, panggilan kita sebagai WL, sebagai singer. Tetapi semuanya itu hanya karena keinginan kita, karena nafsu kita, karena keinginan kesukaan kita, bukan karena untuk Tuhan. Kita harus mengenal panggilan kita. Kalau kita sudah di dalam panggilan Tuhan, tentu panggilan ini akan berdampak dalam hidup kita. Ada perkembangan secara rohani, ada nilai-nilai rohani dalam hidup kita. Hidup kita mulai diperbaharui, pola pikir kita mulai dirubah. Dan panggilan itu dalam hidup kita akan berdampak kepada orang lain. Orang lain akan melihat kita, mereka juga berubah, mereka juga mengenal Tuhan lebih. Ada regenerasi dalam hidup kita. Kita menciptakan panggilan baru. Kita tidak egois. Hidup kita berdampak bagi orang lain, hidup kita berdampak bagi diri kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari saya ajak teman-teman pemuda remaja di sini untuk mengenali panggilan kita. Benarkah selama ini kita melayani Tuhan sudah sesuai dengan panggilan Allah, ataukah masih di dalam keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu kita? Kita mau koreksi, kita mau bedah. Mari kita ajak teman-teman untuk berdoa. Kita mau tutup doa. Bapa, segala ucapan syukur oleh karena kasih-Mu Tuhan. Jikalau pada petang hari ini kami boleh belajar mengerti akan panggilan Tuhan. Ampuni Tuhan, jika selama ini kami berjalan karena suatu keinginan kami, karena suatu kesukaan kami, karena ada tujuan untuk memuaskan hawa nafsu kami sendiri. Tapi mulai hari ini kami boleh berbenah, kami boleh berubah. Kami ingin belajar di dalam koridor panggilan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan akan berdampak di dalam nilai-nilai rohani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila kuasa Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan lebih lagi dalam kehidupan kami.
Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.